Lalu ada Kak Pinkberry, syarat penonaktifan BPJS karena meninggal Kak. Kak Pinkberry, Ya. baik. Kak Pinkberry untuk penonaktifan peserta meninggal bisa melampirkan surat keterangan meninggal atau akta kematian ya. Bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan atau melalui WhatsApp Pandawa juga bisa Kak Pinkberry ya. Nah, lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Alma. Mana tadi ya? Tadi Kak Alma kayak nanya, Kak, saya hamil lahiran nggak pakai BPJS, tapi kalau sekarang mau daftarin bayi bisa apa enggak? Gitu Kak. Gimana Kak Dede? Bisa nggak berarti? Bisa dong. Bisa ya Kak. Kakak bisa daftar tadi lewat kanal-kanal non tatap muka, kemudian datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan juga bisa. Oke. Nah, Kak Umi tadi udah, Kak Andrea juga sudah. Oh. Kak Tri nih Kak, cara pindah vaskes melalui mobile JKN tanpa harus datang ke kantor BPJS gimana caranya Kak? Baik, Kak Tri, untuk perubahan paskes lewat mobil JKN ada di menu perubahan data Kak Tri. Ketika Kak Tri scroll di bawahnya ada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah itu Kak Tri klik, nanti Kak Tri pilih sendiri paskesnya mau di mana. Nah untuk ketentuannya paling cepatnya 3 bulan Kak Tri. Kalau Kak Tri sudah 3 bulan di paskes sebelumnya bisa dirubah. Untuk perubahan paskes akan aktif di tanggal 1 bulan berikutnya. Lalu ada lagi pertanyaan dari Kak PS Iga. Kak, saya nggak bisa bayar melalui JKN, dulu melalui perorangan perusahaan, sekarang perorangan. Oke, berarti tadinya PPU ya Kak, lalu sekarang sudah beralih segmen menjadi mandiri, tapi nggak bisa bayar gitu ya Kak maksudnya ya? Itu gimana Kak Dede? Yes, baik. Untuk segmen PPU Kak Iga, ketika sudah berhenti bekerja dinonaktifkan dari pemberi kerjanya. Kak Iga emang tidak bisa membayar kalau Kak Iganya nggak beralih segmen ke segmen mandiri atau PBPU. Jadi Kak Iga harus mengurus dulu, urus peralihan segmen ke segmen mandiri atau segmen PBPU. Untuk peralihannya tadi bisa melalui WhatsApp Pandawa, melalui call center 165 atau Kak Iganya bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Gitu ya Kak Iga. Nah, ada lagi pertanyaan dari Kak Loka. Info cairkan JHT. Nah, JHT ini produk dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita BPJS Kesehatan, oke? Kak Danik Penny, bapak saya lansia, tidak punya HP. Bagaimana mobile JKN-nya? Satu HP bisa buat 2 JKN bisa nggak Kak? Satu HP buat mobil Ya, JKN. bapaknya lansia tidak bisa punya HP. Oh baik. Kak siapa tadi? Kak Danik. Kak Dani untuk mobil JKN itu diaksesnya per device ya atau per handphone. Kalau maaf tadi orang tuanya nggak punya handphone, mungkin Kak Dani solusinya bisa logout login ya. Dan juga untuk logout login ini nggak boleh lebih dari 5 akun Kak. Kalau sudah lebih dari 5 akun nanti diblokir, nggak bisa lagi download aplikasi, nggak bisa login. Jadi kalau untuk 2 akun tadi masih bisa ya, kakaknya logout dulu, login ke data orang tuanya, kemudian kalau kakaknya perlu data kakak, login lagi ke data kakak, seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Hafri. BPJS Mandiri macet bayar, pindah ke BPJS KIS gimana Kak? Ya untuk segmen bantuan kakak, segmen PBIJK itu bisa dicoba diusulkan Kak ke operator desanya ya. Itu bisa tidaknya tergantung dari pemerintahnya nanti kakaknya, kalau dianggap layak dapat yang bantuan nanti beralih ke yang bantuan. Kemudian setelah beralih ke yang bantuan itu tidak menghapus tunggakan ya Kak. Tunggakan yang sudah terbentuk saat kakaknya mandiri itu masih jadi kewajiban untuk dibayarkan. Seperti itu. Oke. Lalu Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak Devi. Anak PNS yang tidak ditanggung bisakah daftar mandiri dengan kelas berbeda? Anak PNS. Anak PNS, iya.
Bisa Kakak Rizky ya. Jadi nanti untuk Kak anak Devi. yang Kak Devi, kalau anaknya sudah nonaktif karena usia, nanti bisa beralih ke segmen mandiri. Pilihannya ada 3 ya tadi ya. Kelas 1-nya 150.000, kelas 2-nya 100.000, dan kelas 3-nya 35.000 per orang per bulan ya. Gitu Kak Devi, jadi bisa ya Kak. Lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Rizky, Kak, kenapa sekarang BPJS kelas 3 mandiri nggak boleh upgrade kamar pas rawat inap? Baik. Kelas 3 tidak boleh ya, ketentuan untuk tidak bisa naik kelas itu untuk segmen bantuan Kak siapa namanya tadi? Kak Rizky. Iya Kak Ya, Rizky. kelas 3 itu salah satunya termasuk peserta yang dibantu juga Kak Rizky. Iurannya itu harusnya 42.000 yang BPJS terima ya. Kak Rizky-nya bayarnya 35.000, kemudian pemerintah masih memberikan subsidi 7.000. Nah, untuk kategori bantuan ini memang belum bisa naik kelas Kak Rizky. Gitu. Jadi yang bisa naik kelas itu cuma untuk peserta JKN dengan hak kelas rawat di kelas 1 dan kelas 2 gitu ya. Nah, lalu ada lagi pertanyaan dari Kak Riza. Kakak mau tanya BPJS nonaktif gimana cara ngaktifinnya? Cara ngaktifinnya, baik kakaknya di segmen apa ini Kak Rija? Kalau Kak Rijanya sebelumnya di segmen yang bantuan nonaktif, mau yang bantuan lagi boleh dicoba diusulkan melalui operator desa atau ke dinas sosial ya. Atau Kak Rija juga bisa beralih ke segmen mandiri atau segmen PPPU yang membayar iuran sendiri setiap bulan. Untuk peralihan segmen ke mandiri ini bisa lewat WhatsApp Pandawa atau lewat call center 165 atau datang langsung ke BPJS Kesehatan Kakak. Lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Fatih. Tanya Kak, oke boleh Kak. Nunggak BPJS 2 tahun terus mau ajukan usulan ke PBI gimana Kak caranya? Baik, untuk pengusulan tadi ya, pengusulan bisa ke kantor desanya, temuin operator desanya atau ke dinas sosial ya. Ketika kakak nanti dianggap layak dapat yang bantuan, nanti beralih ke yang bantuan. Beralih ke yang bantuan itu tidak menghapus tunggakan tapi ya Kak. Iya. Masih jadi kewajiban untuk dibayarkan tunggakannya. Oke. Untuk pertanyaan dari Kak BE94UL, Kak, klaim BPJS Ketenagakerjaan. Oke, itu BPJS Ketenagakerjaan ya Kak. Kita BPJS Kesehatan dan kita beda instansi. Gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang JKN boleh tanya-tanya ke kita sekarang. Kak Arman, oh berarti nggak menguasai. Betul kakak, karena kita beda instansi dan beda peraturan juga, beda ketentuan gitu. Tapi kalau ada pertanyaan tentang JKN boleh Kak ditanyain sekarang ya Kak, mumpung kita lagi live. Kak Rizky nih, cara mengaktifkan kembali dari mandiri ke gratis gimana Kak? Sedangkan di cek JKN tidak ada iuran Kak kartunya. Iya, maaf kakak, Kak Rizky cara mengecek kembali dari mandiri ke gratis kemana Kak? Sedangkan dicekin JKN ada iuran Kak. Tidak ada iuran. Tidak ada iuran, baik. Kak Rizky bisa mengusulkan ke operator desanya Kak Rizky atau dicoba diusulkannya ke dinas sosial Kak Rizky. Kak Dikra, Kak buat cek BPJS bayi gimana caranya Kak? Cek BPJS bayi, baik untuk pengecekan data kakak, status kepesertaan ataupun tagihan iuran dan lain sebagainya bisa melalui WhatsApp Pandawa Kak di menu info peserta ya. Atau kakak download aplikasi mobil JKN kalau bayinya tadi sudah didaftarkan, satu tanggungan sama kakak ada nama bayinya ya. Atau mau cek langsung ke kantor BPJS juga bisa. Kak Yuli, kakak saya sudah daftar BPJS, pembayaran juga sudah aktif juga kartunya, tapi kartu belum di-download. Apakah sudah bisa dipakai untuk berobat? Ya, Kak Kak Yuli. Yuli, baik Kak Yuli, kalau Kak Yulinya sudah terdaftar dan aktif sudah bisa digunakan Kak Yuli. Untuk berobat tidak harus menggunakan kartu ya, dan BPJS Kesehatan pun sudah tidak mencetakkan kartu lagi. Jadi Kak Yuli berobat cukup menunjukkan NIK saja bisa. NIK dari KTP kalau sudah punya KTP atau dari kartu keluarganya kalau untuk yang belum punya KTP. Gitu. Jadi sekarang bisa berobat pakai KTP ya teman-teman. Cukup bawa KTP aja ya, nggak perlu lagi bawa fotokopi berkas lagi. Kalau nggak punya kartu juga nggak apa-apa. Yang penting bawa KTP dan kartu dalam keadaan aktif. Lalu ada lagi nih pertanyaan dari Kak Eva Agustina. Kak mau tanya, saya BPJS PBI, kalau kita sudah pindah daerah apa masih aktif PBI-nya? Baik Kak Epa, tadi yang bantuan ada 2 Kak Epa ya.
PBIJK atau peserta bantuan iuran jaminan kesehatan itu dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Kalau KIP-nya pindah domisili, KIP-nya masih termasuk data SEN dan juga datanya sesuai dengan data Capil atau pendudukan, itu tetap aktif ya. Nanti tinggal dipindahkan saja tempat berobatnya sesuai dengan domisili yang baru. Tapi kalau KIP-nya didaftarkannya di bantuan daerah atau PBPU, PPPemda namanya itu KIP-nya sudah tidak di daerah. Misalkan di Lampung Utara, sudah keluar dari Lampung Utara, biasanya itu dinonaktifkan oleh pemerintah daerahnya karena sudah tidak menjadi warga di Lampung Utara. Seperti itu Iya Kak Eva. Nah lalu ada pertanyaan lagi nih dari Kak Skibidi. Kak, BPJS dinonaktifkan karena saya sudah tidak bekerja. Apa bisa dipindah ke BPJS yang gratis? Terus apakah ada dendanya? Baik. Boleh Kak dijawab. Kak Skibidi kayaknya sudah berhenti bekerja, kemudian nonaktif BPJS. Kalau Kak Skibidinya sebelumnya belum pernah terdaftar di segmen mandirinya, tidak ada tunggakan sebelumnya, tidak ada dendanya atau tidak ada tagihannya, Kak Skibidi bisa mengusulkan yang bantuan atau yang gratis itu ke dinas sosial atau ke operator desanya Kakak. Begitu. Bisa dicoba diusulkan ya. Nanti bisa tidaknya tergantung dari pemerintahnya. Kalau kakaknya dianggap layak dapat yang bantuan, nanti biasanya dialihkan ke yang bantuan. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Yulianti. Kak, BPJS kelas 3 mandiri apakah bisa pindah Vaskes? Baik. Untuk seluruh segmen kakak itu haknya bisa memilih Vaskes tingkat pertama ya. Ketentuan perubahan Vaskes itu paling cepatnya 3 bulan dari Vaskes sebelumnya. Kakaknya kelas 3 mandiri, kakaknya PBI, PPU ataupun segmen lainnya itu bisa kakak. Penting sudah 3 bulan dari Vaskes sebelumnya. Oke. Dari Kak Nadi Nur. Kak, kalau BPJS di JKN aktif tapi ada tanggungan, ada tunggakan, itu bisa digunakan nggak ya Kak? Tolong jawab. Baik, kalau kepesertaannya aktif bisa kakak bisa digunakan, tapi tidak menghapus tunggakan ya, masih menjadi kewajiban tunggakannya untuk dibayarkan. Nah, kalau kakaknya sudah daftar mobil JKN, kakaknya berat bayar sekaligus langsung semua, ada program rehab kakak. Di situ ada menu new rehab ya, bisa dicicil. Paling sedikitnya 2 bulan sampai dengan 36 bulan ya, tergantung jumlah tunggakannya ya. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Hana. Kak, aku ASN, aku mau memasukkan mertua ke tanggungan aku. Tapi mertua aku jauh di Riau dan kami beda kakak. Itu bisa nggak Kak? Baik, untuk ASN keluarga tambahan bisa menambahkan keluarga tambahan kakak ya. Untuk ASN pusat ini yang sudah bisa Mbak Rati. Karena untuk yang daerah ini belum ditentukan siapa pemotong iurannya Mbak Rati. Jadi untuk yang kalau kakaknya dari ASN pusat, PNS pusat, bisa hubungi bendaharanya Kak. Bendaharanya nanti iurannya itu 1% dari kakak, gaji kakak. Kemudian hak kelasnya ikutin kelas kakak, walaupun orang tuanya nggak di Lampung Utara ya, bisa ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ai. Kalau mau bayar tunggakan tapi dicicil, gimana caranya Kak? Nah, tentang rehab lagi tadi tuh Kak. Baik, Kak Al ya. Kak Ai. Kak Ai untuk akses new rehab, Kak Alnya sudah bisa di aplikasi mobil JKN ya. Kak Ai-nya sudah download aplikasi mobil JKN. Nanti ada menu new rehab Kak Ai. Itu Kak Ai-nya bisa pilih dari 2 bulan sampai dengan 36 bulan tergantung jumlah tunggakannya ya. Ya Kak Ai-nya bisa pilih sendiri jumlah bulannya, nanti ada simulasi perhitungannya per bulannya berapa. Tapi untuk rehab kakak sekalian, selama mencicil atau selama belum lunas, kepesertaannya belum aktif, jadi belum bisa digunakan. Gitu ya Kak. Jadi harus lunas dulu baru bisa digunakan ya Kak kartunya ya. Tapi bisa dicicil. Tapi bisa dicicil gitu. Dari pertanyaan dari Kak Bor Cina 94, Kakak bisa daftar BPJS Kesehatan lewat HP Android ya Kak? Lewat aplikasi JKN itu apakah bisa dipakai? Bisa daftar biasanya lewat HP Android ya kan, lewat aplikasi mobil JKN ya. Untuk pendaftaran kakak kalau kakaknya belum pernah terdaftar sama sekali bisa melalui aplikasi mobil JKN ya, untuk NIK yang belum pernah terdaftar. Atau kalau untuk yang sudah pernah terdaftar nonaktif mau beralih segmen, selain lewat aplikasi mobil JKN ada WhatsApp Pandawa Kak.
Karena di aplikasi Mobile JKN untuk data yang belum pernah terdaftar saja. Kalau pernah terdaftar nicknya di segmen apapun ya non aktif tuh belum bisa lewat Mobile JKN itu untuk yang belum pernah terdaftar sama sekali. Kalau kakaknya sudah pernah terdaftar bisa lewat Pandawa Kak. Lewat WhatsApp Pandawa atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan juga bisa. Gitu. Nah, lagi ada pertanyaan lagi dari Kak Eno. Mau tanya Kak, kalau nunggak terus dibayar mau ke KIS gimana caranya Kak? Karena kakak saya di kampung pekerjaannya bertani. Baik, untuk yang bantuan kakak, yang bantuan tuh segmen PBIJK namanya, peserta bantuan iuran jaminan kesehatan. Kakak bisa mengusulkannya lewat operator desanya kakak, silahkan diusulkan ya. Atau bisa juga mengusulkan yang bantuan dari daerahnya, nanti mengusulkannya ke dinas sosial setempat. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari Kak Teacher Diary. Kak, cara tarik data anggota keluarga yang sudah terdaftar BPJS keluarga gimana? Kemarin keluar dari kerjaan gitu Kak. Baik. Jadi untuk penambahan anggota keluarga ya nanti bisa lewat WhatsApp Pandawa kakak. Jadi yang tadi yang sudah bekerja non aktif mau digabungkan kembali bersama keluarganya ya bisa lewat WhatsApp Pandawa. Kemudian datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan juga bisa, atau lewat BPJS keliling saat kami pelayanan keliling. Ini dari Kak Ari Suhendra. Kak, aku udah nggak masuk lagi tanggungan di segmen PPU. Dan kenapa setiap bulan potongan gajinya sama? Baik Kak Ari. Kak Ari Suhendra. Terima kasih Kak Ari. Kak Ari sudah nggak tertanggung lagi di segmen PPU, tapi potongan ayahnya sama ya gajinya ya. Baik, untuk segmen PPU Kak Ari, iuran yang dipotong tuh 1%, maaf ya 1% dari gaji pokok ya, gaji plus tunjangan maaf, 1%-nya. Itu yang dipotong hanya si pekerjanya saja Kak Ari. Jadi orang tuanya maaf saat bujangan iurannya 1%-nya segitu. Kemudian menambahkan istrinya tetap segitu, menambahkan anak sampai dengan 3 orang anak tetap segitu juga iurannya. Kecuali gajinya yang berubah, nanti 1%-nya juga berubah. Jadi tadi kalau Kak Arinya sudah keluar tanggungan, iuran ayahnya tetap sama potongannya karena 1%-nya sama Kak Ari. Gitu. Jadi untuk anak dan istri itu tidak berpengaruh ke iuran atau potongan JKN dari pekerjanya. Jadi hanya si pesertanya saja yang dipotong ya. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari Kak Kayes. Kak, kalau BPJS ikut suami dari perusahaannya, berapa lama BPJS istri bisa aktif? BPJS istri, baik kalau kakaknya sudah aktif terdaftar, kakak mau nambahkan tanggungan, nambahkan istri, nambahkan suami, dan juga nambahkan anak, 3 orang anak yang ditanggung ya, itu bisa langsung aktif Kak. Oke, mantap, jadi bisa langsung aktif ya iya. Kak Kayes. Nah, dari Kak Onta, Kak, kalau pindah tanggungan untuk anak dari istri ke suami, apa bisa melalui aplikasi Mobile JKN? Untuk perubahan tanggungan, kenapa dirubah Kak tanggungannya? Biasanya kalau untuk tanggungan kakak mengikuti kelas tertinggi ya Kak ya. Kalau misal suaminya kelasnya kelas 1, kemudian istrinya kelas 2, anak itu ditanggung oleh suami. Kalau pindah tanggungannya karena misal salah satunya berhenti bekerja, aktif, itu bisa melalui WhatsApp Pandawa atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Kalau untuk lewat mobil JKN belum bisa Kak. Dari ada pertanyaan lagi dari Kak Pulov Shop. Mertua saya sudah 80 tahun, udah nunggak 4 bulan mau ke KIS, gimana caranya Kak Dede? Baik, untuk yang bantuan Kakak Pulov ya, Pak Pulov bisa diusulkan Kak, dicoba diusulkannya melalui operator desanya Kak. Untuk yang bantuan pusat ya atau PBIJK, atau yang bantuan dari daerah bisa diusulkannya melalui dinas sosial Kak. Ini sama juga nih pertanyaan dengan Kak Nia nih Kak, saya mau tanya BPJS saya udah lama nggak bayar karena tidak mampu bayar, saya mau pindah ke yang gratis itu gimana? Baik, gimana tuh Kak? Tadi ya Kakak, bisa diusulkan melalui operator desanya atau melalui dinas sosial. Cepatnya mengusulkan ya, nanti divalidasi kembali, kalau kakaknya layak dapat yang bantuan misalnya beralih ke yang bantuan. Oke. Nah ini ada pertanyaan menarik juga nih dari Kak Alam 77. Kalau pernah daftar tapi belum aktifkan sama sekali, bagaimana kakak? Apakah kalau mau diaktifkan harus bayar denda? Baik. Itu gimana Kak Dede itu? Kakak sudah daftar segmen PBPU Mandiri ya. Kemudian di segmen PBPU itu paling cepat bisa dibayarkan di hari ke-14 Kak. Kemudian ada masa tunggu 14 Kak.
Kemudian ada masa tunggu atau masa bayarnya selama 16 hari. Kalau kakaknya lewat dari masa bayar tadi, itu ketutup lagi tagihannya, kadaluarsa. Jadi kakak bisa update kembali dan menunggu lagi 14 hari. Jadi tidak ada tunggakan ya. Tapi memang harus menunggu 14 hari lagi, nggak bisa langsung dibayarkan. Oke, lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Iyas Cambolong. Kak, maaf mau tanya, BPJS saya dengan suami dan anak pisah, itu gimana cara gabunginnya? Bisa, baik. Untuk penggabungan data bisa melalui WhatsApp Pandawa kakak, melalui WhatsApp Pandawa atau kakak langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Nih, dari Kak Farana, mending BPJS dari pemerintahan atau dari perusahaan, Kak? Kalau kakak parananya terdaftar sebagai pekerja, hak kakak ditanggung oleh pemberi kerjanya dari perusahaan. Iya. Kalau untuk segmen PPU dari perusahaan itu tidak ada yang kelas 3 ya, paling rendahnya kelas 2 dan kelas 1. Itu berdasarkan gaji. Gaji minimal UMP atau UMK sampai dengan 4 juta hak kelasnya kelas 2, di atas 4 juta sampai dengan 12 juta hak kelasnya kelas 1. Gitu. Dari Kak Dahlan Yusuf, Kak, kalau saya sudah berhenti kerja, BPJS ketenaga kerjaannya bisa dialihkan ke BPJS Kesehatan nggak, Kak? Bisa. Bisa ya untuk peralihan segmen, nanti bisa lewat WhatsApp Pandawa, call center 165 atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan kakak. Karena kalau nggak dialihkan statusnya nonaktif. Jadi kakaknya bisa beralih ke segmen PBPU atau peserta mandiri yang bayar iuran sendiri setiap bulan. Oh iya, tadi maksudnya dari BPJS TK ke BPJS Kesehatan. Maksudnya tanggungan perusahaan. Oh, tanggungan PPU perusahaannya. ya, segmen PPU. Oh, segmen PPU ya, Kak. Berarti ini ya maksudnya. Nah, dari Kak SY, Kak, proses menonaktifkan BPJS Mandiri ortu yang sudah meninggal biasanya diproses berapa minggu ya, Kak? Baik, untuk laporan peserta meninggal kakak bisa dilaporkannya melalui WhatsApp Pandawa, melalui kantor BPJS Kesehatan, langsung bisa ya melalui melampirkan surat keterangan kematian atau akta kematian dan identitasnya. Nanti dilaporkannya di bulan ini akan nonaktifnya bulan ini. Jadi misal peserta mandiri bulan depan sudah tidak ada tagihan lagi. Gitu ya. Nah, dari Kak Mi nih, ME, aku lupa isi screening, gimana, Kak? Untuk screening kesehatan bisa akses di mobil JKN kakak. Nanti boleh dicoba buka mobil JKN ya, ada menu screening. Screening itu setahun sekali ya, Kak Dede, ya, berarti Iya, ya? paling cepatnya 12 bulan ya. Oke. Lalu kita lihat lagi, pertanyaannya banyak banget nih. Makasih ya teman-teman udah antusias bertanya. Kak, nih dari Kak Cecilia, kalau BPJS pemerintah bisa diganti ke Mandiri nggak, Kak? Kembali ke yang ini ya, tadi Ya. ada yang mau yang ke bantuan, yang ini dari kakaknya dari Mandiri dari PBI mau ke Mandiri. Bisa kakak untuk peralihan segmen tadi bisa melalui WhatsApp Pandawa ya, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan kakak. Nah, dari Kak Mina, Kak mau tanya untuk ngecek saldo BPJS gimana? Saldo BPJS Tenaga Kerja mungkin ya. Ya, kalau saldo BPJS Tenaga Kerja ya, Kak. Kalau kita BPJS Kesehatan. Tapi kalau ada yang mau ditanya tentang JKN, boleh komen-komen lagi, Kak. Kak Lailiatus, Kak, saya sudah install mobile JKN, tapi kok nggak ada fitur Bank BNI ya, Kak? Fitur apa ini kakak? Fitur auto debitnya ya. Kalau untuk auto debit pendaftarannya bisa langsung ke kantor banknya kakak. Ya. Dari Kak Artani, Kak, bagaimana cara merubah nama baby ibu ke nama bayi? Ya, untuk perubahan data untuk bayi itu kakak ketentuannya paling lambat 3 bulan wajib dirubah datanya ya. Kalau lebih dari 3 bulan nggak dirubah datanya nonaktif. Kemudian wajib sudah punya NIK, sudah masuk kakak, jadi kakak urus dulu kakaknya, sudah punya nama, sudah punya NIK, nanti dilaporkan perubahan data bisa lewat WhatsApp Pandawa atau datang ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, dari pertanyaan Kak Koper Kids, Kak, kalau saya mau tutup BPJS Kesehatan Keluarga, tapi kalau tiba-tiba saya mau aktifin lagi, apakah bisa? Baik, untuk kepesertaan JKN itu sifatnya wajib kakak ya. Jadi untuk penonaktifan peserta mandiri itu bisa dinonaktifkan pertama maaf kalau meninggal. Kemudian itu dilaporkan dari surat keterangan meninggal. Kemudian misal beralih segmen ke yang bantuan, beralih segmen ke segmen pekerja, bukan nonaktif juga ya, tapi tidak bisa dibayarkan mandirinya karena sudah ditanggung oleh pemerintah atau pemberi kerjanya. Atau kakak misal bekerja di luar negeri, pergi ke luar negeri bisa dilaporkan karena pergi keluar negeri untuk dinonaktifkan. Tapi kalau nggak diantara yang saya sebutkan tadi itu mohon maaf nggak bisa dinonaktifkan kakak. Ya, karena sifatnya wajib dan sifatnya gotong royong kakak. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi dari Kak
dari Kak Mafu, cara urus BPJS yang tadinya pakai auto debit sekarang tidak dipotong lagi itu gimana Kak? Baik, untuk auto debit itu pendaftarannya melalui bank kakak. Kalau kakaknya mau menonaktifkan auto debitnya silahkan datang ke banknya ya. Silahkan datang ke banknya untuk dinonaktifkan. Oke. Dari Kak Hairunisa, Kak kalau mau update nomor telepon yang lama ke yang baru gimana caranya Kak biar bisa buka mobile Baik, JKN? untuk berubah nomor handphone bisa lewat WhatsApp Pandawa kakak, atau langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan juga bisa ya. Oke, nah dari Kak Langit, Kak kenapa obat ada yang nggak di cover? Gimana Obat tuh tidak ada Kak? yang di cover. Baik. Untuk pelayanan kemudian obat itu harusnya di cover semua ya, atau dari semua kalau sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan ketentuan, bukan permintaan sendiri. Ketika ada biaya pelayanan di luar tadi ditagihkan ya, atau beli obat beli sendiri, kakaknya boleh dilaporkan kakak. Boleh dilaporkannya datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau melalui petugas BPJS 1, itu posternya ada di seluruh rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke, lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Indri, Kak BPJS bisa dipakai di luar kota nggak Kak? Baik, untuk BPJS Kesehatan untuk berobatnya ke paskes tingkat pertama terdaftar dulu kakak. Tapi kalau kakaknya sedang di luar kota, bapak kakak bisa mengunjungi paskes tingkat pertama terdekat tuh maksimal 3 kali kunjungan kakak. Ya, untuk kategori emergensi kakak bisa akses IGD rumah sakit terdekat dilayani. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Eni, Kak BPJS nggak aktif bisa diaktifkan lagi nggak Kak? Bisa dong, pengaktifannya bisa beralih ke segmen mandiri kakak ya. Segmen mandiri bisa melalui WhatsApp Pandawa atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan, atau kakak mau coba mengusulkan yang bantuan itu diusulkannya melalui operator desa kakak atau dinas sosial setempat ya. Oke. Lalu ada lagi pertanyaan dari Kak Yesta Liminho. Wow. Kak, mau tanya, kalau sudah berhenti di PT itu BPJS Kesehatannya off sendiri apa gimana Kak? Iya. Kalau sudah berhenti bekerja dinonaktifkan kakak. Nonaktifkan, statusnya nonaktif, kakak bisa beralih ke segmen mandiri atau segmen BBPU ya. Bisa melalui WhatsApp Pandawa atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Lewat call center 165 juga bisa kak. Oke. Itu ya Kak. Nah, dari Kak Aura Kasih. Kak, aku lagi hamil tapi BPJS KIS-nya nonaktif. Apa kalau diaktifkan kembali nunggu usia kehamilan 6 bulan? Iya. Nggak harus ya kak. Iya, jadi kakak bisa beralih ke segmen PBPU atau segmen mandiri kakak. Peralihannya bisa melalui WhatsApp Pandawa atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, hamba Allah lagi, Kak, kalau BPJS nunggak bisa nggak sih pembayarnya sistem dicicil gitu? Bisa. Bisa, Bisa Kak? kakak. Bisa di New Rehab namanya kakak. Kakak download aplikasi mobil JKN, nanti pilih program New Rehab ya. Situ kakak boleh mencicil iurannya dari 2 bulan sampai dengan 36 bulan maksimalnya sesuai dengan jumlah tagihannya. Kakak mau tanya, Cipuy, tapi kelewat 1 bulan apa bisa datang ke atas untuk kontrak? Kamu tanya baca BPJS suruh kontrol tapi kelewat 1 bulan tapi bisa datang. Nah, kakak bisa cek ya untuk kontrol, bisa cek di aplikasi mobil JKN-nya. Kalau di situ masih bisa ambil antrian untuk kontrolnya, boleh kakaknya silakan. Tapi kalau antriannya sudah tidak ada, kakak harus ke paskes tingkat pertama lagi. Nanti dia akan diberikan rujukan lagi ke tingkat lanjutannya ya. Nah, kalau misal baru daftar nih Kak, bisa langsung dipakai nggak buat sesar? Gitu. Baik. Untuk pendaftaran PBPU atau peserta mandiri kakak itu paling cepat bisa dibayarkan dan aktifnya 14 hari dari pendaftaran kak. Jadi kalau kakaknya daftar hari ini belum bisa digunakan hari ini, paling cepatnya 14 hari dari hari ini. Tanggal berapa 14 hari dari hari ini? Tanggal 8 Oktober kalau kakak daftar hari ini ya. Setelah dibayarkan baru aktif dan baru bisa digunakan. Nah, lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Ayana. Kak, kalau misalnya BPJS-nya mati terus diaktifkan kembali ke Alfa, itu akan dikenakan biaya per bulan apa gimana nggak Kak? Baik, untuk segmen apa nih kak? Sebelumnya segmen PBI mungkin ya. Sudah nonaktif itu tidak ada tagihan, kakaknya harus beralih dulu ke segmen mandiri atau segmen PBPU. Setelah beralih nanti akan muncul tagihan, nanti kakak berkewajiban bayar rutin setiap bulannya. Kalau belum dialihkan belum ada tagihannya kakak. Kak Serendipity, Kak kalau operasi mata apakah tercover oleh BPJS? Tercover kakak sesuai dengan indikasi medis ya, bukan permintaan sendiri. Oke. Nah, lalu Kak Tasya, Kak, misal ada tunggakan BPJS Mandiri, mau rubah ke BPJS yang gratis tapi masih nunggak, apa bisa? Bisa dicoba diusulkan kakak, nanti bisa tidaknya tergantung dari pemerintah ya. Kalau kakaknya dianggap layak dapat yang bantuan, biasanya beralih ke yang bantuan, tapi tidak menghapus tunggakan, masih menjadi kewajiban tunggakannya untuk dibayarkan ya. Pengusulannya bisa melalui operator SIKNJ desanya atau melalui dinas sosial kakak. Nah,
Ini lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Shine and Glory. Kak, daftar peserta di Pandawa udah pakai verifikasi wajah ya? Di Pandawa tidak ada verifikasi wajah, di mobil JKN yang ada verifikasi wajah, Trista. Oke. Kak Silvi, kalau BPJS PBI ada tunggakan, apa bisa opname? Itu gimana Kak? Untuk segmen PBI sudah balik ke segmen PBI ya. Kalau PBI-nya aktif bisa kakak. Tapi tadi untuk tunggakan masih jadi kewajiban untuk dibayarkan ya. Nah, Kak Tica, Kak, apa benar untuk mendaftarkan anak usia 1 tahun biaya terhitung sejak lahir? Baik, betul kakak Tica. Baik kakak Tica. Itu ada di Perpres 82 tahun 2018 kakak. Jadi ketentuan untuk bayi itu wajib didaftarkan paling lambatnya 28 hari sejak dilahirkan. Sudah lebih dari 28 hari tidak didaftarkan itu ada keterlambatan pendaftaran ya. Nanti akan tertagih dari bulan dilahirkan maksimal 25 bulan, dan saat ada rawat inap di rumah sakit nanti ada denda pelayanan juga kakak. Jadi baiknya segera didaftarkan ya. Oke. Nih. Terakhir nih Kak. Kak, pindah Vaskes tingkat 1 secara online berapa lama prosesnya? Baik, untuk perubahan Paskes untuk non tatap mukanya kakak bisa akses mobil JKN kakak. Ketentuannya dari Paskes sebelumnya kakak sudah 3 bulan ya, atau lewat WhatsApp Pandawa juga bisa. Untuk perubahan Paskes nanti akan aktif di tanggal 1 bulan berikutnya. Seperti itu. Sekali lagi deh, 1 kali lagi. Kalau sudah pensiun, ASN sudah pensiun, apakah harus ke kantor BPJS Kesehatan? Perubahan segmen iya kakak. Untuk perubahan segmen dari PNS ke pensiun ya, itu kakak bisa akses WhatsApp Pandawa atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Nanti kakak bisa menyiapkan identitasnya kakak dan juga SK pensiunnya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Teman-teman nggak kerasa kita sudah 1 jam live menemani teman-teman dan menjawab pertanyaan teman-teman. Kita sudahi dulu live kita pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan lagi boleh disimpan dulu karena kita akan live rutin nih Kak. Jadi follow dulu akun TikTok kita supaya tidak kelewatan live kita selanjutnya. Oke? Dadah. Selamat sore teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.